Halo teman-teman, kali ini aku melakukan pendakian tektok di Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang, Desa Duyung, Trawas, Mojokerto. Pendakian jalur via Sumber Lumpang ini jalur baru teman-teman untuk ke Gunung Pawitra. Sebelumnya juga ada gunung yang namanya Gunung Mas sama Gunung Bende. Cuman jalur ini belum banyak diketahui orang teman-teman. Jadi baru buka per tanggal 15 November 2025. Saat ini aku melakukan pendakian tektok dengan solo hiking di tanggal 16 November 2025 teman-teman. Untuk saat ini untuk HTM-nya 15.000 dengan biaya parkir 10.000 teman-teman. Estimasi jarak dari base camp menuju ke puncak Pawitra kurang lebih 4,2 km teman-teman. Daripada kalian penasaran dengan puncak Pawitra via Sumber Lumpang, lebih baik tonton sampai habis ya teman-teman, karena ini jalur baru dan cukup masih alami untuk hutannya teman-teman, seperti ini. Dan kita juga bertemu dengan sumber air yang sangat jernih airnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar aku semakin semangat untuk membagikan video dan konten menarik untuk kalian semua. Dan perjalanan dimulai dari sini. Di sini fasilitasnya lengkap, ada mushola, toilet, dan juga parkir mobilnya ada di sebelah sini. Untuk parkir motornya ada di sebelah sana, di belakang pos pendakian registrasinya. Perjalanan kali ini kita mulai dari pos pendakian Gunung Penanggungan via Duyung Trawas teman-teman, atau via Sumber Lumpang. Kita mulai dari titik 0. Di sini juga ada warungnya teman-teman. Pendakian kali ini kita via Sumber Lumpang teman-teman, Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang. Ini merupakan jalur baru yang baru saja dibuka tanggal 15 kemarin. Saat ini aku mendaki di tanggal 16 November 2025. Untuk jalur pertama landai teman-teman seperti ini. Kemudian kita ada turunan seperti ini. Jadi di sini kita nanti ada persimpangan ke Gunung Mas sama Bende. Cuman saat ini kita nggak diperbolehkan untuk ke Gunung Mas dahulu. Jadi kita nanti lewatnya puncak Gunung Bende. Nah, di sini kita masih landai teman-teman. Di sini kita bertemu dengan sumber air teman-teman. Di sini sumber airnya sangat jernih sekali. Nah, bisa dilihat sumber airnya sangat jernih. Dan di sini airnya bisa diambil teman-teman, bisa dikonsumsi. Dari pihak BC-nya tadi bilangnya begitu. Tapi kita nggak ambil dulu ya teman-teman. Untuk start dari BC sampai sumber air ini masih landai teman-teman. Cuman dari sumber air menuju ke jalur selanjutnya ini tanjakan seperti ini. Nah, ini tanjakannya teman-teman.
Sangat sepi banget teman-teman, padahal ini di hari Minggu. Mungkin karena belum banyak yang tahu ya. Nah, setelah tanjakan ini landai lagi teman-teman. Sini juga ada pohon kopi, durian, alpukat, banyak banget pohon-pohonnya teman-teman. Maksudnya pohon jenis-jenis berbuah-buahannya. Jalurnya di sini sangat asri banget teman-teman. Sepertinya kemarin di sini hujan. Jalurnya padat basah, bikin berat. Di sana sepertinya ada pondokan teman-teman. Mungkin itu pos 1 atau pos 2. Kelihatannya sih bukan. Pondokannya apa namanya? Yang berkebun. Di sini vegetasinya tertutup teman-teman, jadi enak, nggak panas. Di sini kita bertemu dengan percabangan teman-teman. Nah, percabangan ini kalau ke kanan ini punggungan teman-teman, naik ke atas itu menuju ke Gunung Mas Bende. Tujuan kita ke Gunung Penanggungan, kita menuju ke sini. Ini ternyata pos 1 teman-teman. Kita sampai pos 1 dengan estimasi waktu 13 menit dari base camp. Oke, dari persimpangan ini kita lanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang, Desa Duyung, Trawas, Mojokerto. Sampai pos 1 ini aku masih sendirian teman-teman, nggak bertemu dengan pendaki lain. Tapi ada suara entitas sih, tapi belum ketemu orang. Kemungkinan di atas di Gunung Bende atau Gunung Masnya ini. Ini apa ya teman-teman? Kayak batu-batu disusun rapi, tapi sepertinya di sana kayak candi teman-teman. Soalnya tersusun berundak gitu ya. Tapi nggak tahu lagi sih.
Tadi di sana kayak ada candi yang batu-batu seperti ini yang disusun berundak teman-teman, dan baru digali gitu. Apa itu candi ya? Tapi juga nggak tahu. Nah kayak gini loh teman-teman, disusun berundak seperti ini. Tapi batunya nggak simetris gitu. Entah itu candi atau bukan ya. Memang Gunung Penanggungan ini menyimpan banyak misteri teman-teman, terutamanya mengenai situs sejarah. Banyak banget di sini peninggalan sejarahnya teman-teman, terutama candi-candi seperti itu, pertirtaan juga. Pokoknya banyak banget. Di sini kita bertemu dengan tulisan Watu Kelir teman-teman. Apa yang dimaksud Watu Kelir ini? Mungkin batu-batuan di sini teman-teman. Sini banyak batu-batunya. Mungkin ini yang dinamakan Watu Kelir. Di sini kita bertemu dengan tulisan Watu Kelir teman-teman. Mungkin yang dimaksud Watu Kelir ini batu-batuan ini teman-teman. Sini juga banyak batuan gede-gede. Mungkin yang dimaksud Watu Kelir itu ini. Nah, ini teman-teman tulisan dari Watu Kelirnya. Kita sampai Watu Kelir ini dengan estimasi waktu kurang lebih 19 menit dari base camp, dan masih belum ketemu dengan pendaki lain. Bisa dikatakan pendakian ini melalui jalur hidden camp, nggak sih teman-teman? Karena sepi banget. Apa aku yang terlalu siang ya? Ini cukup landai teman-teman di sini. Tapi kita di depan sana sudah ketemu dengan tanjakan lagi. Di sini kita bertemu dengan tanjakan lagi teman-teman setelah jalur landai. Jalurnya seperti ini teman-teman. Ini sih licin banget sih kalau hujan. Ini sepatu jadi makin berat.
Setelah tanjakan kita bertemu dengan jalur landai lagi teman-teman. Dari sini kita baru bertemu dengan pendaki lain. Di sana ada 2 entitas. Ternyata turun kemudian nanjak lagi teman-teman jalurnya. Ternyata jalur pendakian via Sumber Lumpang ini tidak direkomendasikan untuk pemula teman-teman. Tanjakannya cukup panjang. Dan nanjak turun seperti itu. Tapi di sini masih ada perkebunan warga loh teman-teman. Nah, perkebunannya ini disusun berundak seperti ini. Ini mengingatkanku pada saat pendakian di Putuk Lesung. Perkebunannya seperti ini. Di sini tanamannya didominasi dengan pohon alpukat. Panjang banget teman-teman. Setelah melewati perkebunan tadi, kita kanan kirinya semak belukar seperti ini teman-teman. Tapi masih perkebunan sih. Ini kebun kopi sama alpukat masih ada, sama pete sih kayaknya itu ya, yang besar. Setelah berjalan kurang lebih 1,4 km teman-teman, akhirnya kita bertemu dengan pendaki lain. Sepi banget di sini. Nah itu di belakang ada 2 pendaki. Ini teman-teman. Harusnya dibawa turun teman-teman. Di sini. Aduh. Nih pendaki Kak Permoler ini. Sampah plastik yang nggak bisa terurai selama ratusan tahun dibuang begitu saja. Padahal hutan seasri ini loh masih dikotorin oleh manusia-manusia laknat seperti ini. Parah sih. Mungkin nanti kita ambil pas turun aja. Kita bertemu dengan petugas perhutani teman-teman. Orangnya ramah banget, tapi warga lokal sini sih cuman mengelola hutan wilayah Sumber Lumpang ini. Ramah banget. Kita turun lagi, kemudian nanjak lagi. Jalurnya naik turun. Meski begitu pendakian saat kali ini adem banget, maksudnya tenang banget karena nggak berisik suara orang-orang,
Cuman kita mendengar suara tonggeret dan burung serta angin saja di sini. Karena sepi banget. Mantap sih. Ini cocok untuk para pendaki yang introvert. Jadi nggak buang-buang energi untuk basa-basi sama pendaki lain. Mantap sih. Hutannya juga sangat alami. Makin ke dalam, makin rimbun teman-teman hutannya. Tapi sangat bersih di sini. Ya ada sampah satu tadi, cuman overall masih bersih lah lainnya. Nah, sebentar lagi kayak kelihatannya kita benar-benar memasuki wilayah hutan. Tidak ada pohon kopinya. Nanjak lagi teman-teman. Di sini kita sudah memasuki wilayah yang benar-benar hutan teman-teman. Gak ada pohon kopinya di sini. Mantep banget. Di depan sana sepertinya pos teman-teman. Ada bangunan gubuk maksudnya. Kita sampai di pos 2 dengan estimasi waktu 42 menit dengan total jarak 2,1 dari base camp. Dari pos 2 kita lanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang, Desa Duyung, Trawas, Mojokerto. Di sini kita mulai terkena matahari, teman-teman. Tapi dikit banget. Dari pos 2 jalurnya cukup landai. Total kita baru ketemu dengan 4 pendaki, teman-teman. Di jalur pendakian Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang ini. Ini bertemu dengan pendaki 2 lagi. Di total kita bertemu dengan 6 pendaki. Ke Pawitra, Mas. Apa? Dari Pawitra? Nggih. Rame ya Mas jalur iki? Rame, Mas. Sempit tapi. Oh, nggih nggih.
So nice. Oke, mari Mas. Di sini kita bertemu dengan percabangan teman-teman. Cuman kita ikuti tanda dan yang ada pitanya. Sebenarnya ini jalur air. Di sini full tanjakan teman-teman. Ini juga ada pohon berduri ini yang malang seperti ini. Bahaya sini. Ini kita nggak bisa. Kayaknya pohon rotan ini. Nah, ini kan kayak rotan ya. Ini jejak para pendaki yang pada kepleset ya. Jeblok banget. Nanjak terus ternyata teman-teman. Ini kita menuju pos 3. Jalurnya nanjak banget. Jalurnya nanjaknya gak habis-habis teman-teman. Di sini jalurnya turun naik. Lihat di atas sana masih tanjakan seperti ini. Nah, ini tanjakan yang barusan kita lewati. Di sini kita bertemu dengan persimpangan teman-teman. Lurus sama ke kiri. Tapi jalurnya ini ke kiri ya, jangan yang lurus. Ini lurus mungkin bisa, tapi nggak tahu ya. Soalnya udah nggak dilewatin dan pitanya ada yang di sebelah kiri. Kita lewatin jalur yang ada petunjuk arahnya atau pitanya. Ini teman-teman, jalur yang ada pitanya seperti ini. Tanjakannya mantap sekali. Ini kita memasuki wisata wilayah hutan teman-teman. Vegetasinya dari base camp sampai sini sih tertutup.
jalurnya mantap banget. Tanjakannya nggak habis-habis teman-teman, tanjakan terus menuju pos 3 ini aku sendiri teman-teman, belum ketemu dengan pendaki lain lagi. Setelah melewati sekian panjang tanjakan, kita bertemu dengan jalur yang cukup landai. View-nya keren sih teman-teman. Di sini kelihatan Gunung Arjuna Welirang juga. Pemukiman rawas. Ternyata kebahagiaan itu tidak berlangsung lama teman-teman. Setelah dikasih landai, dikasih lagi tanjakan yang cukup terjal dan licin. Di sini juga kita bertemu dengan penghuni asli dari hutan pos 3 Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang. Setelah kita menyapa penghuni asli, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang, Desa Duyung, Trawas, Mojokerto. Dari sini kelihatan sinar matahari teman-teman. Apa tandanya vegetasinya mulai terbuka ya? Ternyata tidak. Alhamdulillahnya masih tertutup. Alhamdulillahnya di depan sana kita dikasih landai teman-teman. Kita sudah berjalan kurang lebih 3 km teman-teman. Kita masih di jalur menuju pos 3 Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang. Alhamdulillahnya di depan sana sudah landai. Kita istirahat sebentar sambil makan roti. Setelah istirahat kurang lebih 2 menit, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Penanggungan via Sumber Lumpang. Di sini jalurnya ternyata punggungan teman-teman, kanan kirinya jurang. Lihat, di sini jurang, di sana juga jurang. Ternyata Penanggungan punya sisi sisi punggungannya juga ya. Di sini
bertemu dengan sepatu tak bertuan. Mungkin pemiliknya di atas dan sepatunya cukup berat karena berlumpur jadi ditinggalkan. Dianya eker mungkin ya. Tapi enaknya teman-teman, di jalur penanggungan via Sumber Lumpang ini nggak ada batu-batunya sama sekali, jadi nggak sakit gitu pijakannya. Kalau via-via lain yang sudah pernah saya lewatin, rata-rata didominasi dengan batu. Kalau di sini enggak sih, dominasi dengan tanah liat seperti ini. Tapi ya gitu, kesimpulan saya sampai jalur pos 3 ini, Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang tidak cocok untuk pemula. Jalurnya pedas banget. Apa kalian tahu nama dari jamur ini? Ini jamur yang biasanya ada di vlog-vlog orang yang ada di Sulawesi, Kalimantan, seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Tandanya kalau alam kita masih terjaga, ada jamur teman-teman. Ini salah satunya. Berarti tandanya ekosistem di sini masih sangat terjaga. Jadi untuk kalian para pendaki, tolong dibawa turun sampahnya, biar ekosistem hutan kita tetap terjaga. Ternyata puncak Gunung Penanggungan sangat berkabut teman-teman. Di sini ternyata area camp. Banyak yang mendirikan tenda di sini. Kukira ini pos 3. Ternyata area camp. Oh benar, pos 3 teman-teman. Kita menuju pos 3, di depan sana sepertinya pos 3. Ternyata banyak yang mendirikan tenda di sini. Cukup ramai berada di sini. Kita sampai di pos 3 dengan estimasi waktu 1 jam 20 menit, jarak 3,3 km. Berarti kita kurang 900 meter menuju ke puncak Pawitra. Ternyata di sebelah kiri ada plakatnya Gunung Bende teman-teman. Coba kita ke sana dulu. Pos 3 ini berarti jadi satu dengan puncak Gunung Bende. Kalau ke Gunung Mas lewat sini. Oh ini camp area. Ini Gunung Bende dengan ketinggian 1006 mdpl. View-nya Gunung Arjuna, Gunung Lirang mungkin ya. Kita sampai di Gunung Bende dengan estimasi waktu 1 jam 20 menit. Ternyata Gunung Bende ini jadi satu dengan area camp dan pos 3 Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang.
Dari puncak Gunung Bende atau pos 3 ini itu area camp, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Pawitra via Sumber Lumpang Trawas Mojokerto. Dari pos 3 ini jalurnya landai teman-teman. Di sini mulai mendung. Dan wah, asik banget ini vegetasinya ya. Landai teman-teman di sini. Dan aku gedek jir. Asine kok misalnya anak kabut tipis wapi ya. Nggih. Rasane lebih syahdu. Kasine mrene aku janjian iki wong akeh. Maksudnya koncoku tak hubungi tak ajak mrene. Pas hari H padha gak iso, alae maneh. Nggih ngono, Mas. Ana sing kerja, ana sing nang kelut, dalar rek. Kelut. Aku pengin mrene. Kita di sini bertemu dengan Watu Gede teman-teman. Untuk jalurnya masih landai dengan vegetasi masih tertutup seperti ini. Akhirnya di sini kita nggak sendiri lagi teman-teman. Di depan ada 2 orang, di sini juga ada 2 orang. Tadi kita di sini mendaki 5 orang. Oh bukan Watu Gede, ini Watu Gubuk teman-teman. Lucu sih watunya. Sini kita bertemu dengan percabangan teman-teman. Kalau ke kanan nggak tahu, kita ikutin jalur yang ke kiri sesuai petunjuknya. Setelah landai kita dikasih tanjakan ini teman-teman. Kayak gini. Tanjakan lagi. 4 sekian kali ya. Wah. Jalurnya sangat licin. Licin. Sampai terekam gak apa-apa ya? Gak apa-apa, aman-aman Mas. Aman, nanti tak subscribe. Kakek nemu calon. Males golek. Sik pengen seneng-seneng. Sik fokus noto urip. Uripe sik morat-marit dah. Masyaallah. Engko le anake wong dijak urip morat-marit kan ya. Tambah sungkan. Tambah dosane akeh. Jange ae golek wis wayahe kan ya wayahe. Cepet aja. Waduh. Layu wedi. Maaf. Aku terbiasa ngetril jadi ya lumayan galek melayu model. Tapi lek boten cepetnya kan nggih bahaya pisan sih. Wah, dah sampai di tanjakan kiri. Kita bertemu dengan ini teman-teman apa? Percabangan lagi. Tapi kita tujuannya ke Penanggungan, kita lurus sana. Tanjakan kiri. Ini jalurnya. Kita bertemu dengan tanjakan kiri di sini teman-teman. Artinya kiri di sini tuh bahasa Jawa yang artinya anjing. Betul nggak sih? Anjing weh. Nah, untuk tanjakan kiri ini sendiri nggak terlalu curam sih daripada tanjakan-tanjakan yang ada di bawah tadi. Tanjakan yang ada di bawah tadi lebih curam daripada tanjakan kiri ini.
Udanan dah mas. Meski begitu tanjakannya nggak begitu curam, tapi nanjak terus di sini teman-teman. Untuk vegetasinya masih tertutup. Belum terbuka sama sekali. Mantap sih. Aku gak mulai bisa tiga Ini dari basecamp tadi keterangannya puncak basecamp ke puncak itu 4,2, tapi kita sudah trekking 4,1. Belum ke tanda-tanda sabana ataupun vegetasi yang terbuka. Ayo mas. Makin ke atas tanjakannya makin licin teman-teman. Tapi sebenarnya sebentar lagi vegetasinya sudah mulai terbuka. Foto buaya. Nang kono mata. Bener gak foto buaya? Ngomong ke kawan capek. Buat di. Nah, ini mulai keras iki tanahnya, gak licin. Makin ke atas jalurnya makin sempit dan kanan kiri. Ini mengingatkanku saat lagi di ini teman-teman, Penanggungan via Kunjoro Wesi. Jalurnya mirip-mirip seperti ini sih, full tanjakan dengan vegetasi pohon seperti ini. Cuman di sini bedanya gak ada candinya sih. Setelah melewati tanjakan-tanjakan, kita bertemu dengan persimpangan. Ini bukan lagi persimpangan sih teman-teman, tapi perempatan. Jalur ke kanan ini nggak tahu kemana, jalur ke kiri juga nggak tahu kemana. Ini untuk petunjuk arahnya kita lurus. Asli sih, kesimpulan dari menuju ke pos 4 ini, Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang nggak cocok untuk pemula. Jadi kalian kalau mau mendaki ke Gunung Penanggungan, terutama yang untuk pemula, jangan via Sumber Lumpang sih. Tapi kalau kalian ingin mencari experience baru dengan pendakian di Gunung Penanggungan dengan hutan yang sangat asri dan tenang, basecamp via Sumber Lumpang bisa jadi pilihan kalian. Karena di sini vegetasinya sangat tertutup dan hutannya sangat asri sekali. Full tanjakan teman-teman. Mbaknya penipu. Bikinnya penipu guys. Ditipu sama host live. Kemarin soalnya host live-nya bilang landai teman-teman. Ternyata pas dibuktikan sendiri tanjakannya ada. Ini menurutku ya, tanjakannya ini lebih panjang daripada via Kedungudi teman-teman. Sorry, via Jolotundo. Ini panjang banget. Kita sudah 2 jam 24 menit
dengan total jarak 4,7. Belum sampai puncak. Vegetasi juga masih tertutup, tandanya puncak kita masih jauh. Di sini pun kita masih tertutup, tapi sudah mulai terbuka sedikit sih vegetasinya. Caranya tanjakan iki ketok puncak. Ini vegetasi sudah mulai terbuka. Kemungkinan sebentar lagi sudah sampai di sabana. Untuk puncaknya sepertinya masih jauh dan di sini tertutup kabut sih untuk puncaknya. Ternyata cukup ramai pendaki yang turun. Jadi tadi aku kesiangan berarti. Waduh mas, tasnya mas. Kita sudah melewati tanjakan-tanjakan dan akhirnya di sini kita bertemu dengan jalur landai. Sangat menguras tenaga. Di sini jalur makin menyempit, teman-teman. Lagi-lagi dibikin kaget teman-teman sama penanggungan via Sumber Lumpang ini. Kenapa? Karena aku bertemu dengan pohon cemara. Gak kelihatan ya teman-teman. Nanti saya sebutkan pohon cemaranya. Ini jalur lain yang telah saya lewatin, gak ada pohon cemaranya sih. Cuman via Sumber Lumpang aja aku bisa bertemu dengan pohon cemara di sini. Dan ini dia pohon cemara yang ada di jalur pendakian Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang. Apa ini? Istirahat mas. Dihajar tanjakan lagi. Iya. Berarti pos 4 ditanjakan, habis tanjakan. Oh, pas sempat ya dah. Ada. Cuma katanya ada. Setelah dikasih landai dikit, langsung dikasih tanjakan lagi teman-teman. Ini landai dan ini tanjakannya seperti ini. Tak karu-karuan tanjakannya. Kali dah. Aku sih nyawang nih sarung lapo. Tapi dari sini nggak licin sih. Ini saya rasa summit sih kalau di Vietnam Ajeng. Lanjut mas. Amit. Sendiri. Iya mbak. Tapi ketemu rombongan deh 2 orang.
Asli parah banget via sumber lumpang ini. Asli parah banget via sumber lumpang ini teman-teman. Ini arek iji, arek lawemu. Lawemu kok. Iya, koncone. Ayo Mas. Yuk. Nah, kita memasuki vegetasi hutan pinus. Bukan hutan pinus sih, maksudnya banyak pohon pinusnya. Sepertinya di sana adalah savananya teman-teman. Ada bendera itu. Di sini kabut, jadi view-nya nggak kelihatan. Wah, tenang kan? Coba jam ini kan? Itu puncak Pawitranya teman-teman, masih jauh. Sini kita bertemu sudah di vegetasi terbuka teman-teman. Kita summit ke puncak Pawitra. Kita sudah mendaki lebih dari 3 jam. Ternyata ketinggian di sini yang saat ini aku sampai ini hampir sama dengan puncak Bayangan via Tamiajeng. Soalnya dari sini tadi kelihatan warung yang ada di puncak Bayangan via Tamiajeng. Di sini sangat jauh banget. Ini kita ketemu dengan Edelweiss teman-teman. Coba kita melipir.
ke habitat Edelweiss di sisi Gunung Penanggungan. Kalian baru tahu kan kalau di Gunung Penanggungan ini ada punggungannya, ada pohon cemaranya, dan juga Edelweiss-nya. Coba lihat. Nah, ini teman-teman, kita bertemu dengan Edelweiss di Gunung Penanggungan. Ya. Nah, ini teman-teman, mohon untuk tidak dicabut ya, ini karena bunga abadi katanya sih untuk bunga Edelweiss ini. Nah kan, keren kan? Baru tahu kan kalian untuk bunga Edelweiss ini daunnya seperti ini teman-teman. Katanya di sini ada kayak sabana Edelweiss, cuman kita nggak dilewatkan di situ untuk menjaga kelestarian bunga Edelweiss itu sendiri. Pas kepleset miring. Ayo ke sana. Aduh. Bahaya sekali ya. Oh. Lindi-lindi enak tak? Buat saja. Kalau menit lah. Monggo. Kita juga bertemu dengan anggrek tanah teman-teman. Dan sini sampingnya juga Edelweiss, cuman masih belum berbunga. Kaget banget sih bisa ada anggrek tanah di ketinggian 1000-an. Di sini ternyata banyak banget teman-teman untuk Edelweiss-nya loh. Duh. Gak ada habisnya untuk mes sama Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang ini sih. Meskipun jalurnya panjang banget, tapi Edelweiss ini obat lah. Keren banget sih. View dari pegunungan, view dari Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang keren banget teman-teman. Sabananya menurutku ini bisa jadi spot favorit sih untuk pohon-pohon pinus ini atau pohon cemara ini, karena di jalur penanggungan yang lain saya belum menemukan pohon cemara, cuman di jalur via Sumber Lumpang aja ini. Selain pohon cemara, Edelweiss dan punggungan teman-teman, di sini kita juga menemukan pohon palem dan juga pohon pucuk merah yang biasanya dipakai untuk tanaman hias. Dan ini dia pohon pucuk merah dan pinus dari latar Pawitra Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang. Pucuk merah dan palem keren banget, dan disitu merupakan latar Pawitra. Di sana puncak Pawitra masih tertutup kabut. Nggak ada habisnya dibuat kagum sama Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang ini. Iki.
sampai di latar Pawitra dengan ketinggian 1350 mdpl dengan total waktu 3 jam 30 menit dari base camp. Untuk total jaraknya kurang lebih 6 km teman-teman dari base camp. Untuk view-nya cakep banget, dan ini dia POV di latar Pawitra dengan ketinggian 1350 mdpl. Dari latar Pawitra kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Pawitra. Duh, makin ke atas tanjakannya makin ekstrem. Dan di sini kayak tangga gitu tanjakannya. Jadi tinggi, miring banget, dan ya tangga jadi bikin makin capek gitu tanjakannya. Bikin lutut aus. Oh. Aduh, bener-bener nggak cocok untuk pemula sih. Jangan ke sini, kalian pendaki pemula. Dah, tanjakan kita masih jauh di sana. Tanjakannya seperti ini teman-teman, miring banget. Wah, masih jauh banget sini. Duh. Wapik tapi. Jalur ini banyak batu-batunya teman-teman, dan view-nya keren sih. Tapi ya gitu, tanjakannya nggak manusiawi sama sekali, berat banget. Batu-batunya keren sih, sayangnya kabut. Ya Allah, ya Allah.
Woi, puncak gerung. Karena suaranya wong ya. Biasanya rame loh. Aduh. Masih jauh kan Mas. Tapi iki wis landen deh Mas. Hampir dekat. Sumporo asli. Warah. Untung emang gak ngejarek wedok rek. Waduh, sore lah banget. Wis ngejak sih tapi arek gak iso. Kena sepedane. Oh, kurang dikit ya, Mas. Kita kurang dikit lagi sampai puncak. Oh iya. Ayo. Ayo. Kita mau sampai puncak. Alhamdulillah. Gendang. Sibuk ya. Lho iku ana plakat ya. Plakat. Oh iku sing kok gak sih? Iku sing Tamiya jengki plakate via anu. Via iki. Masya Allah, sangat-sangat tidak tabarakallah. Alhamdulillah, kita mau sampai puncak. Kawandang. Nggak sampai 1 jam ya? Iya, Iya. dari latar Pawitra. Iya, dari pos 4 tadi. Pas papat itu nanti. Yang tadi loh. Latar Pawitra kan? Iya. Iya, kayak sampai 1 jam. Sampai ya. Setengah jaman. Berarti total kita sampai di puncak Pawitra ini 4 jam, teman-teman. Aduh, suwe nih. Lebih. Kak worth it banget ini untuk pemula. Pemula jangan lewat sini asli. Mau sampai puncak. Ini plakatnya teman-teman. Alhamdulillah sampai di puncak Pawitra. Kawandang. Sampai di puncak Pawitra dengan estimasi waktu 4 jam 20 menit via Sumber Lumpang. Asli Kak worth it banget. Pemula jangan lewat sini sih, karena jalurnya sangat panjang, kurang lebihnya 6 kilo dari base camp sampai puncak ini. Sampai di puncak Pawitra dengan estimasi waktu 4 jam 20 menit via base camp Sumber Lumpang. Asli sih teman-teman, via base camp Sumber Lumpang ini nggak cocok untuk pemula, jadi kalian jangan lewat sini lah. Karena punggungan, kemudian juga panjang, tanjakannya ngeri banget, dan juga muter-muter sih. Tapi untuk view-nya nggak kalah keren sih dari Jolotundo.
Oke teman-teman, itulah cerita perjalananku menuju ke Gunung Penanggungan via Sumber Lumpang. Jangan lupa untuk meninggalkan like, comment, share, serta subscribe agar aku semakin semangat untuk membagikan cerita dan video menarik untuk kalian semua. Dan akhir kata, aku ucapkan thank you for watching and see you next video. Bye.